Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita akan belajar matematika dengan topik materi kesalahan dan miskonsepsi pada sistem persamaan linear dua variabel dengan dosen pengampu Ibu Hayatul Nufus SPDI MPD dan saya Dea Amanda dengan NIM 2307129 dari kelas A1 Prodi Pendidikan Matematika untuk mata kuliah kesalahan dan miskonsepsi dalam matematika. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu kesalahan dan miskonsepsi. Menurut Oliver 1989 menyatakan bahwa kesalahan adalah jawaban yang salah karena perencanaan yang tidak tepat dan tidak sistematis yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Sedangkan miskonsepsi adalah gejala struktur kognitif yang menyebabkan kesalahan. Menurut Malika dan Amir 2018 menjelaskan bahwa miskonsepsi merupakan ketidakakuratan suatu konsep yang digunakan dengan salah, kategorisasi contoh yang salah, konsep-konsep berbeda yang menunjukkan kekeliruan, dan keterkaitan konsep-konsep yang salah. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab kesalahan siswa ini adalah terjadinya miskonsepsi dan kurangnya kemampuan analisis yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa tidak mampu mengaplikasikannya dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Wijaya AA dan Masriah 2013 menyatakan terdapat 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika, antara lain: yang pertama, ketidakmampuan dalam memahami soal yang diberikan. Yang kedua, kesalahan dalam mengerjakan solusi dari soal yang diberikan. Yang ketiga, kesalahan dalam membuat model matematika dari soal yang ada. Yang keempat, kesalahan dalam membuat kesimpulan atau menulis jawaban. Nah, untuk indikator kesalahan, menurut teori Newman, itu ada 5 tipe. Yang pertama, kesalahan dalam membaca soal, yaitu kesulitan dalam mengartikan kalimat pada soal secara tepat. Yang kedua itu kesalahan dalam memahami soal. Itu terdapat 3 indikator kesalahan. Yang pertama, tidak menuliskan dengan benar apa yang diketahui dan ditanya dalam soal. Yang kedua, menuliskan hal yang diketahui namun tidak sesuai dengan perintah soal. Yang ketiga, menuliskan hal yang ditanya namun tidak sesuai dengan perintah soal. Selanjutnya, kesalahan dalam transformasi. Itu terdapat 2 indikator. Yang pertama, kesulitan dalam merubah soal ke dalam model matematika. Yang kedua, merubah soal ke dalam model matematika namun dengan kesalahan. Selanjutnya, kesalahan dalam keterampilan proses, yaitu kesalahan dalam proses perhitungan. Dan yang terakhir, kesalahan dalam notasi, yaitu tidak menyatakan jawaban dengan satuan yang sesuai. Dan untuk indikator miskonsepsi itu ada 6 jenis. Yang pertama, miskonsepsi korelasional, yaitu siswa tidak dapat memahami hubungan konsep lain dengan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, miskonsepsi teoritikal, yaitu siswa tidak dapat menjelaskan konsep dasar pada sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, miskonsepsi sistematika, yaitu siswa mengetahui langkah-langkah yang dikerjakan dalam sistem persamaan linear dua variabel akan tetapi salah dalam pemahaman sebuah konsep. Yang keempat, miskonsepsi dasar, yaitu siswa tidak dapat menyelesaikan soal sesuai dengan proses penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kelima, miskonsepsi perhitungan. Siswa dapat menyelesaikan soal dengan langkah-langkah yang benar dan sesuai tetapi salah dalam menentukan hasilnya. Yang keenam, miskonsepsi interpretasi bahasa, yaitu siswa tidak dapat memahami makna soal yang diberikan.
Nah, ini soal yang diberikan kepada salah satu sekolah SMK pada siswa kelas 10 yang telah mempelajari materi sistem persamaan linier dua variabel dengan jumlah siswa 15 orang. Nah, di sini saya akan menganalisis hasil jawaban siswa. Berdasarkan lembar jawaban siswa 14 pada soal nomor 1, siswa mengalami kesalahan memahami soal. Siswa belum bisa menjawab dengan sempurna jawaban pada soal nomor 1, dikarenakan siswa mengalami kesalahan memahami soal, terutama di dalam konsep siswa tidak mampu mengetahui apa yang sebenarnya ditanya di dalam soal dan salah dalam menangkap informasi yang ada pada soal sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Di sini dapat kita lihat bahwa siswa tidak mengetahui yang ditanya adalah 2P tambah 3Q, bukan hanya nilai P dan Q. Selanjutnya, berdasarkan lembar jawaban siswa 1, siswa 3, siswa 15, pada soal nomor 2, terdapat kesalahan keterampilan proses, yang mana siswa telah memahami konsep, membaca soal dengan benar, melakukan transformasi eliminasi dengan tepat, tetapi keliru dalam proses perhitungannya, sehingga hasil akhir dari eliminasi variabel Y itu salah. Selanjutnya, berdasarkan lembar jawaban siswa 2, siswa 4, siswa 5, siswa 6, siswa 7, siswa 9, siswa 11, siswa 12, siswa 14, dan siswa 15 terdapat kesalahan pada soal nomor 3. Kesalahan yang terjadi yaitu kesalahan memahami soal. Siswa salah dalam memahami perintah soal secara lengkap, sehingga siswa menghentikan penyelesaian setelah menemukan nilai X dan Y tanpa menjawab pertanyaan secara lengkap dan utuh. Sedangkan siswa 1 tidak menjawab soal nomor 3 dan 4, dan siswa 3 tidak menjawab soal nomor 1, 3, dan 4, dikarenakan siswa mengalami kesalahan dalam membaca soal, yaitu siswa tidak bisa mengartikan kalimat pada soal tersebut, dan juga siswa mengalami kesalahan dalam memahami soal, yaitu siswa membaca soal tetapi tidak memahami apa yang diminta pada soal sehingga tidak dapat menjawabnya.